Ini bukan hanya sebuah dongeng di Jepang. Kisah seorang kulit hitam yang dianggap sebagai budak dan hampir tidak mungkin mendapatkan pangkat seorang samurai. Kepahlawanan dan keberanian murni ini merupakan kisah kehidupan nyata yang tetap ada dalam sejarah. Sama seperti dongeng besar lainnya seperti raja, kesatria, dan seorang pejuang hebat. Kisah ini akan selamanya diceritakan bahkan kepada generasi yang belum lahir. Sekitar 500 tahun yang lalu, seorang laki-laki bertubuh tinggi asal Afrika tiba di Jepang. Ia kemudian menjadi orang asing pertama yang mendapatkan status prajurit samurai. Pria yang dikenal dengan nama Yasuke ini adalah seorang prajurit yang mencapai pangkat samurai di bawah pemerintahan Oda Nobunaga, penguasa feodal Jepang abad ke-16 dan yang pertama dari 3 pemersatu Jepang. Tidak ada catatan tentang tanggal kelahiran atau dari negara mana Yasuke berasal. Kebanyakan menganggap ia berasal dari kawasan yang kini disebut Mozambik, tetapi ada juga yang menduga dari negara lain seperti Ethiopia atau Nigeria. Satu hal yang diketahui secara pasti bahwa Yasuke tiba di Jepang bersama seorang pastor Yesuit asal Italia bernama Alessandro Falignano dan muncul dalam catatan sejarah hanya antara 1579 dan 1582. Beberapa sejarawan mengatakan Yasuke adalah seorang budak, tetapi ini sangat sulit dipastikan sebab ini sangat spekulatif. Mustahil bagi Yasuke untuk naik ke pangkat seorang samurai hanya dalam waktu 1 tahun tanpa latar belakang seorang prajurit. Semua samurai di Jepang biasanya memulai latihan mereka sejak masa kecil. Yasuke dan Alessandro Falignano tiba di Kyoto, ibu kota Jepang saat itu pada tahun 1579, di mana masa depan yang baru dan menjanjikan telah menantinya. Ketika tiba di sana, dikatakan bahwa banyak orang berbaris di jalan untuk melihat sekilas pria berbadan tegap itu. Pria dengan penampilan yang mengintimidasi, tingginya sekitar 6 kaki dan 2 inci, sedangkan rata-rata tinggi orang Jepang saat itu sekitar 5 kaki dan 2 inci. Ia memiliki kulit sehitam arang yang membuatnya sangat berbeda. Ada cerita tentang bagaimana beberapa orang sampai mati tergencet karena berebut melihat orang Afrika itu. Tepatnya pada tahun 1581, rombongan mereka melakukan perjalanan melalui Sakai, sebuah kota pelabuhan. Rombongan itu disambut dengan kerumunan besar yang semuanya ingin melihat Yasuke. Banyak orang yang diinjak-injak, gedung-gedung menjadi runtuh karena beban orang yang berebut melihatnya dengan penampilan yang mendominasi. Yasuke menunggang kuda sambil melewati kerumunan yang menunggu. Orang-orang terkejut melihat pria dengan penampilan seperti itu. Dia sangat berbeda dari yang lain dalam hal warna dan penampilan. Bagi kebanyakan orang Jepang saat itu, Yasuke digambarkan sebagai raksasa karena memiliki tinggi badan 188 cm, jauh lebih tinggi dari rata-rata tinggi mereka yang hanya 157 cm. Yasuke tidak hanya berbeda dalam tinggi dan penampilan, dia juga sangat berotot dan kekar. Kekuatannya bisa dibandingkan dengan 10 orang yang disatukan. Yasuke memang dilahirkan sebagai seorang prajurit, raksasa, dan seorang calon samurai. Salah satu keunggulan lain yang membuatnya menonjol adalah tingkat kecerdasannya. Penguasaan bahasa Jepangnya dalam waktu singkat merupakan keajaiban bagi banyak orang. Ia mampu mempelajari budaya dan tradisi masyarakat yang membuatnya lebih dekat dengan mereka. Yasuke adalah pembelajar yang cepat. Dia mudah beradaptasi dengan cara orang Jepang serta berbicara bahasanya dengan lancar. Diperlakukan seperti setengah dewa dan disembah oleh beberapa orang. Salah satu alasan utama mengapa Yasuke dipuja adalah karena kulitnya yang hitam. Buddha sering digambarkan berkulit hitam dan karenanya Yasuke disamakan dengan makhluk dewa. Yasuke mengulangi kedatangannya yang gemilang saat dia berkendara ke Kyoto. Kali ini orang Afrika itu disambut oleh kerumunan yang jauh lebih besar, sampai ia sendiri harus berlindung di sebuah gereja. Tetapi masyarakat yang berkumpul masih berbaris ke tempat ia berada dan menuntut agar diizinkan untuk melihatnya. Mereka bahkan harus mendobrak pintu. Banyak yang mati akibat tertindih dalam insiden tersebut. Di kuil terdekat, salah satu panglima perang paling kuat dan dihormati di seluruh Jepang, Oda Nobunaga, sedang memimpin sebuah pengadilan di kuil Honnoji. Pejuang besar itu sangat marah dengan keributan yang disebabkan oleh kerumunan orang-orang itu. Nobunaga bersikeras mencari tahu alasan gangguan tersebut. Dia akhirnya memerintahkan agar dipertemukan dengan Yasuke ketika tahu bahwa Yasuke adalah penyebab segala keributan yang terjadi. Yasuke yang sudah berpengalaman dalam budaya dan bahasa Jepang bisa bercakap-cakap dengan panglima perang Jepang itu secara lancar. Nobunaga terpesona dengan kulit hitam orang Afrika tersebut. Ia menginstruksikan Yasuke untuk membuka pakaiannya dari kepala sampai pinggang dan memastikan sendiri apakah warna kulit hitamnya tersebut asli. Nobunaga terheran-heran setelah tahu bahwa Yasuke adalah pria kulit hitam sejati.
panglima perang yang senang dan tercengang, lalu memerintahkan agar diadakan pesta untuk menghormati orang Afrika tersebut. Ia juga memberikan sejumlah uang pada Yasuke. Setelah beberapa hari, Nobunaga meminta izin pada Valik Nano, bertanya apakah Yasuke dapat diambil sebagai pengikutnya. Nobunaga menyukai Yasuke dan memperlakukannya seperti keluarga. Orang Afrika itu termasuk di antara sekelompok orang terpilih yang diizinkan untuk makan bersama dengannya. Nobunaga memuji kekuatan dan postur Yasuke, menggambarkan kekuatannya sebanding dengan 10 pria. Kemungkinan nama dari Yasuke sendiri diberikan oleh Oda Nobunaga, yang artinya kurang lebih orang berkulit hitam. Yasuke diambil oleh Nobunaga untuk dijadikan sebagai pembawa senjatanya. Menjadi pembawa senjata bagi panglima perang terkuat di seluruh Jepang adalah hak istimewa dan kehormatan besar, sebab harus orang yang bisa dipercaya dengan rahasia, terutama yang berkaitan dengan urusan di luar negara. Kerja keras dan ketekunan Yasuke terbayar. Dalam beberapa bulan, ia dihadiahi sebuah rumah di Kastil Azuchi yang terletak di Provinsi Timur Laut Kyoto. Yasuke juga menerima bayaran dan dianugerahi pedang katana. Sejarah mengatakan bahwa pedang katana sebagai simbol prajurit samurai, dan Yasuke menjadi samurai pertama dari warisan non-Jepang. Ketika Nobunaga memberikan pangkat samurai pada Yasuke, pemikiran tentang samurai dari kalangan orang non-Jepang adalah hal yang sama sekali baru. Kedepannya orang asing lain juga akan mendapatkan gelar tersebut. Sebagai samurai kelahiran asing pertama, Yasuke bertempur dalam pertempuran penting bersama Oda Nobunaga. Mereka bergabung bersama untuk menaklukkan wilayah yang terletak di utara Gunung Fuji yang dikuasai klan Takeda. Takeda sendiri adalah musuh bebuyutan bagi klan Oda. Catatan kehadiran Yasuke didokumentasikan oleh seorang penulis buku harian dari Jepang yang menempatkan orang Afrika tersebut di bagian selatan Gunung Suci Jepang saat dia kembali ke Azuchi. Tepatnya pada Juni 1582, Yasuke juga terlibat dalam pertempuran sengit yang dipimpin oleh Nobunaga melawan klan Mori yang merupakan musuh lama sang panglima perang. Nobunaga saat itu memiliki pasukan besar yang siap bertempur dengan mereka. Ia berkuda di depan tentara bersama Yasuke dan 29 pria terpercaya lainnya. Para pasukan kemudian beristirahat di kuil Honnoji yang merupakan tempat pertemuan pertama antara Yasuke dan Nobunaga. Nobunaga dan pengikutnya disergap dan diserang oleh lebih dari 13.000 orang kuat dari tentara Akechi Mitsuhide beberapa jam sebelum fajar menyingsing. Akechi Mitsuhide adalah seorang jenderal terpercaya Nobunaga sebelum ia kemudian berkhianat untuk menjadi musuh bebuyutan. Saat itu para pasukan yang membela Nobunaga ditembak mati. Saat pertempuran menjadi sengit, kuil Honnoji terbakar. Api yang semakin membara membuat Nobunaga memutuskan untuk melakukan ritual bunuh diri yang juga dikenal sebagai seppuku. Legenda mengatakan bahwa Nobunaga sempat membuat permohonan terakhir pada Yasuke, menyuruhnya untuk melakukan semua yang ia bisa untuk mencegah musuhnya mendapatkan kepalanya. Sebelum bunuh diri, Nobunaga meminta Yasuke untuk memenggalnya ketika ia sudah mati dan membawa kepala serta pedangnya untuk diserahkan pada putranya. Ini adalah tanda kepercayaan besar. Yasuke dikatakan telah melarikan diri untuk menemui Oda Nobutada yang kemudian diangkat sebagai kepala klan yang baru setelah kematian ayahnya Nobunaga. Ia hanya memiliki 200 orang di pasukannya dan anak buah Akechi Mitsuhide dengan cepat membunuh mereka. Nobutada akhirnya dipaksa untuk bunuh diri, sedangkan Yasuke ditangkap dan disuruh berdiri di hadapan Akechi. Tapi ia akhirnya dilepaskan karena Mitsuhide menganggapnya orang asing yang tidak tahu apa-apa. Beberapa menjelaskan bahwa setelah Nobunaga jatuh di tangan seorang jenderal pengkhianat, mengakibatkan sang samurai kulit hitam pertama itu diasingkan atau mungkin dikembalikan ke misi Yesuit di Kyoto. Meskipun nasibnya dan tahun-tahun terakhir kehidupannya tidak diketahui, Yasuke telah hidup dalam imajinasi banyak orang Jepang. Legenda Yasuke berakhir tak lama setelah peristiwa tersebut. Itu adalah terakhir kali Yasuke disebutkan dalam catatan sejarah. Ada catatan lain di mana pria berkulit hitam ditempatkan di Jepang, tapi tidak ada yang bisa memastikan apakah salah satu dari mereka itu adalah Yasuke. Kisah nyata Yasuke, si samurai Afrika itu segera dilupakan. Legenda itu tidak ada lagi dan semakin hilang. Namun setelah era modern, legenda Yasuke telah dibangkitkan kembali di benak para pecinta sejarah. Yasuke, samurai Jepang asal Afrika, sekarang dikenang dan dirayakan. Dia adalah orang yang cerdas dan kuat. Dia dikatakan memiliki kekuatan sebanding 10 orang yang disatukan. Ia dipuja oleh orang-orang. Yasuke adalah pecinta budaya Jepang. Tak heran jika ia meluangkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan gaya hidupnya yang baru. Yasuke, sang samurai Afrika, tidak akan pernah dilupakan karena kesetiaannya kepada Oda Nobunaga.
Yasuke memiliki kelahiran yang sederhana di Afrika, tetapi peristiwa dan kejadian dengan cepat mengubah bocah Afrika itu menjadi legenda, seorang pembawa pedang dan samurai. Dia memegang pedang katana dengan kecepatan dan kemahiran seperti itu, yang layak mendapatkan kehormatan yang dianugerahkan kepadanya.